wabarakatuh. Perkenalkan, saya Komaria Juisa dengan NIM 220304215. Saya berasal dari Prodi Manajemen dengan kelas 4 IKM JT4. Di sini saya akan menjelaskan mengapa saya memilih Prodi Manajemen dan bagaimana profil Prodi Manajemen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komaria Juisa dengan NIM 220304215. Saya berasal dari Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa saya memilih Prodi Manajemen dan juga bagaimana Prodi Manajemen di Universitas Muhammadiyah Riau. Ada beberapa alasan saya memilih jurusan manajemen. Salah satunya adalah minat pada bidang pengelolaan sumber daya seperti manusia, keuangan, dan atau proyek. Selain itu, minat pada kepemimpinan dan kemampuan untuk mengatur dan mengelola suatu organisasi juga bisa menjadi faktor penentu. Selain itu, prospek karir yang luas dan fleksibilitas dalam berbagai industri juga menjadi alasan saya memilih jurusan manajemen. Menurut saya, Prodi Manajemen di Universitas Muhammadiyah Riau sangat bagus karena banyak mahasiswa yang berprestasi. Selain itu, Prodi Manajemen di Universitas Muhammadiyah Riau banyak menawarkan pengembangan kreativitas mahasiswa, seperti contohnya program MBKM, pertukaran mahasiswa ke luar negeri, dan juga masih banyak penawaran lainnya yang bisa diikuti oleh mahasiswa Prodi Manajemen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait. Yang pertama yaitu pengertian teknologi informasi dan perlunya teknologi informasi dan sistem informasi. Yang kedua yaitu perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak komputer atau software. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan di level manajemen dan sistem penunjang keputusan. Yang keempat, pengertian data, informasi dan pengetahuan, pengorganisasian data dan informasi. Baiklah, yang pertama yaitu adalah teknologi informasi dan perlunya teknologi informasi dan sistem informasi. Teknologi informasi adalah bidang yang berkaitan dengan penggunaan komputer dan perangkat lunak untuk mengumpulkan, penyimpanan, mengirim, dan memproses data. Dan juga TI dan SI penting karena kemungkinan organisasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi. Dengan TI dan SI yang baik, organisasi dapat memperoleh keunggulan kompetitif dan mengatasi tantangan dengan lebih baik. Lanjut pada materi kedua yaitu perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Komponen hardware disebut juga perangkat keras yang di dalamnya terdapat input dan output. Perangkat input atau perangkat masukan adalah perangkat yang memiliki fungsi memasukkan data ke dalam sistem komputer. Berikut beberapa contoh perangkat input. Yang pertama keyboard komputer, yang kedua mouse, yang ketiga mikrofon, yang keempat scanner. Perangkat lunak adalah peranti atau komponen di komputer yang berbentuk data, program, dan file digital yang bisa dibaca atau dipasang dalam komputer. Jenis-jenis perangkat lunak yang pertama adalah perangkat lunak sistem operasi, perangkat lunak drive, perangkat lunak aplikasi, dan yang terakhir adalah bahasa pemrograman. Baiklah, masuk pada materi selanjutnya yaitu pengambilan keputusan di level manajemen dan sistem penunjang keputusan. Pengambilan keputusan merupakan suatu hasil dari proses mental atau kognitif yang membawa seseorang yang terlibat ke dalam pemilihan sebuah rangkaian aksi dari beberapa alternatif pemecahan masalah yang ada. Tipe-tipe pengambilan keputusan. Yang pertama terstruktur, merupakan keputusan yang rutin sehingga dapat membentuk sebuah program penyelesaian. Yang kedua, sistem penunjang keputusan atau Decision Support System atau DSS. Jenis-jenis pengambilan keputusan yang pertama adalah manajemen puncak, yaitu manajemen yang mengatur tentang masalah perencanaan dan keputusan yang diambil memiliki karakteristik yang strategis. Yang kedua, manajemen menengah, yaitu menangani permasalahan pengawasan yang berfokus pada masalah administrasi dan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya. Yang ketiga, manajemen operasional, yaitu manajemen yang terkait dengan kegiatan harian. Keputusan yang diambil pada manajemen ini disebut keputusan operasional. Baiklah, masuk pada materi terakhir, yaitu pengertian data, informasi, dan pengetahuan pengorganisasian data dan informasi. Data adalah bentuk informasi dengan bahasa tertentu yang telah diolah secara efisien, dapat berupa subjek tunggal maupun subjek plural yang digunakan dalam suatu proses tertentu. Informasi adalah hasil dari data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada orang yang menerimanya. Data dan informasi adalah dasar untuk pembentukan pengetahuan. Pengetahuan dapat didefinisikan sebagai informasi yang valid,
kontekstual, relevan, dan dapat ditindaklanjuti. Dalam definisi yang lebih sederhana, pengetahuan adalah informasi yang dikodifikasikan. Selain itu, pengetahuan juga dapat diperlakukan sebagai objek yang dapat diperoleh, diintegrasikan, dan disebarluaskan sebagai komoditas dan menjadi produk yang dapat diperdagangkan. Pengetahuan juga dianggap sebagai informasi dengan makna. Pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan suatu hasil dari proses mental atau kognitif yang membawa seseorang yang terlibat ke dalam pemilihan sebuah rangkaian aksi dan beberapa alternatif pemecahan masalah yang ada. Semua proses pengambilan keputusan tentu menghasilkan satu keputusan final. Tipe-tipe pengambilan keputusan ada 3. Yang pertama, terstruktur. Merupakan keputusan yang rutin sehingga dapat membentuk sebuah program penyelesaian. Keputusan ini terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Yang kedua, setengah terstruktur. Merupakan perpaduan antara keputusan terstruktur dan tidak terstruktur. Keputusan ini umumnya bersifat rumit dan membutuhkan analisis serta pengamatan yang terperinci. Yang ketiga yaitu tidak terstruktur, merupakan keputusan yang tidak dapat diprogram dan tidak selalu dapat terjadi. Keputusan ini dapat terjadi dalam manajemen tingkat atas. Selanjutnya, sistem penunjang keputusan. Dalam pengambilan keputusan ada suatu sistem yang disebut sistem penunjang keputusan. Dalam pengambilan keputusan ada suatu sistem yang disebut sistem penunjang keputusan atau Decision Support System atau DSS. Sistem penunjang keputusan merupakan sistem yang dapat membantu pada saat pengambilan keputusan dalam bisnis atau organisasi. Sistem penunjang keputusan dapat digunakan pada tingkat manajemen, operasi, dan perencanaan. Sistem penunjang keputusan juga dapat digunakan untuk membantu mengambil keputusan dalam masalah yang memiliki kemungkinan berubah dengan cepat. Sistem penunjang keputusan dapat berupa komputer atau tenaga manusia atau kombinasi dari keduanya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.